Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam ruang kajian online, melanjutkan ilmu fikih ya, syarah matan Abu Suja dari kitab syarah Fathul Qorib dan Tadhib. Masuk di pembahasan sunnah ya, sunnah sholat yang berikutnya ya, yaitu yang disebut dengan hayat. Kalau sebelumnya yang dibahas adalah sunnah ab'ad ya. Kalau ab'ad itu sunnah tapi ditekankan ya, sehingga kalau terlupa itu mendorong untuk sujud sahwi. Sedangkan hayat itu tidak ya. Wahayatuha dan hayahnya ya, sunnah hayahnya itu hayah sholah ya, hayah sholah itu waroda bi hayatiha. Penulis bermaksud dengan hayah itu malai saruknan yang bukan rukun fiha padanya wala ba'dhan dan juga bukan ba'dhan. Yujbaru bisujudi sahwi yang diarahkan, didorong, ditekankan untuk melaksanakan sujud sahwi. Ya, jadi kalau abad ya, sunnah abad itu kalau lupa ya disunahkan sujud sahwi, termasuk juga rukun ya, tapi harus dilakukan lagi ya rukunnya itu. Sedangkan hayat itu tidak perlu ya, kalau ada yang lupa dari sunnah hayat ini tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Ya, dikatakan di dalam matannya ya Bu Suja rahimahullah taala, hayatu hamsata asyara huslan ya, ada 15. Di sini disebutkan 15 saja. Ya, walaupun bisa lebih gitu ya. Saya ada yang lain. Di sini disebutkan secara global ya, dengan sedikit penjelasan dari Fathul Qorib. Nanti lebih panjang tentang dalil-dalilnya bisa kita lihat di kitab At-Tadhib. Yang pertama adalah raf'ul yadaini inda takbiratil ihram ila hadwi mankibaihi. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ya, sampai sejajar dengan kedua pundak. Ya, kalau takbiratul ihramnya itu sendiri kan adalah rukun ya, tapi di sini saya mengangkat tangannya itu ya termasuk sunnah. Wa raf'ul yadaini inda ruku'i wa inda rafi'i minhu, dan mengangkat kedua tangan ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Ya, ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Ya, itu dibaca dulu yang matanya dulu ya. Bahwa dul yamini ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa tawaju ini maksudnya doa iftitah. Wal isti'adzah ya, membaca ta'awud. Wal jahru fi maudhihi, yaitu membaca dengan nyaring ya, dikeraskan pada tempatnya. Wal israru fi maudhihi, dan membaca secara sir ya, secara pelan-pelan ya, pada tempatnya. Wa ta'min, mengucapkan amin. Wa qiraatu surah ba'dal fatihah, membaca surat setelah al-fatihah. Wa takbiratu innal habdi wa rafi,
dan mengucapkan takbir ketika apa namanya? Ketika turun ya. Baik itu turun dari berdiri ke ruku gitu ya. Tidak ke sujud ya, ketika turun warafi dan juga ketika mengangkat. Ketika turun dan ketika mengangkat. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu dan perkataan itu mengucapkan atau berdoa saya sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu wa tasbih fi ruku'i wa sujud membaca tasbih dalam ruku dan sujud. Obat uliadain alal fahidain meletakkan kedua tangan di atas kedua paha fil julus pada saat duduk. Yabsutul yusra ya wa yaqbitul yumna menghamparkan jari apa namanya tangan kiri, telapak tangan kiri maksudnya. Wa yaqbidul yumna dan menggenggam ya, menggenggam tangan kanan ilal musabbihah kecuali jari yang bertasbih ya, yaitu maksudnya jari telunjuk. Fa innahu yushiru biha mutasyahidan, sungguhnya dia berisyarat dalam keadaan bertasyahud. Wal iftirashu fil jami'il jalasat dan duduk iftirosh. Ya nanti kita jelaskan. Iftirosh pada semua duduk. Tawaruk dan tawaruk, duduk tawaruk. Fil jalasatil akhirah pada duduk yang terakhir ya, tasyahud akhir ya. Wa taslimatus tsaniyah dan mengucapkan salam yang kedua. Ya, yang keduanya termasuk sunnah. Kalau yang pertamanya adalah rukun ya. Ya, kita lihat sedikit penjelasannya dari Ibnul Qasim ya Al-Ghazi dalam Fathul Qarib ini. Ya, yang berikutnya yaitu wad'ul yamin ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, jadi pada saat setelah takbiratul ihram ya lalu meletakkan tangan itu ya di atas dada ya, artinya di apa namanya? Pas dekat ulu hati itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi tangan kiri dulu, lalu tangan kanan ya di atasnya. Wa yakuna li tahta sadri fawqa suratihi dan itu adalah di bawah dada dan di atas pusar ya. Di bawah dada dan di atas pusar. Jadi tidak pas di dada ataupun di perut tapi di tengah-tengah ya. Jadi di bawah dada dan di atas pusar. Wa tawajjuhu ila qaulil musalli akibat taharumi dan tawajuh ya menghadap. Tawajuh itu kan secara hati menghadap kepada perkataan orang yang sholat itu akibat taharumi setelah taharum takbiratul ihram ya, ya maksudnya kata tawajuh itu sendiri kan diambil dari doanya ya, itu wajah tu wajhi alladzi ya, maksudnya adalah doa iftitah. Nah ini disebutkan di antara doa iftitah. Wajah tu wajhi alladzi fataras samawati wal ard ya, aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi hanifan musliman dalam keadaan lurus ya, dalam keadaan muslim berserah diri. Wa ma'ana minal musyrikin, tidaklah aku termasuk orang musyrik. Inna sholati ya, sungguhnya sholatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, wal murad an yaqul al musalli, yang dimaksud adalah hendaklah orang yang sholat itu membaca ba'da taharum setelah takbiratul ihram doa al-ibtitah, doa ibtitah hadil ayat ini ya, karena ini kan apa namanya termasuk dari ayat walaupun ada sedikit perbedaan di redaksinya itu. Kalau di ayat itu wa ana awalul muslimin ya. Kalau di sini wa ana minal muslimin.
Ya, au ghairoha atau yang lainnya mimma warada fil istiftah ya, pada yang terdapat di dalam iftitah. Ya, nanti kita bahas lagi dari awal di tadzhib ya, beserta ada dalilnya. Ini untuk memahami dulu gambarannya. Wal isti'adzah ba'da tawaju, membaca ta'awud setelah tawaju setelah iftitah, wa tahsul bi kulli labdin yastamilu ala ta'awud. Dan hal itu bisa dilakukan ya dengan setiap lafaz yang mencakup ta'awud wal afdal yang lebih afdal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal jahru fi maudhihi, membaca keras ya dalam tempatnya yaitu sholat subuh ya, sholat subuh kan dibaca nyaring ya, Al-Fatihah dan baca suratnya. Wa ulata al-maghribi wal isya, dua rakaat pertama. Ulata itu berarti dua rakaat pertama maghrib dan isya, wal jumu'ah wal idan, dan sholat id, dua sholat id, idul fitri dan idul adha. Wal israr fi maudihi, dan membaca secara sir, secara pelan. Ya, jadi membaca sir itu kan ada gerakan mulutnya ya, terdengar oleh sendiri gitu ya. Tidak terdengar oleh orang lain. Ya, para ulama, mayoritas ulama mengatakan ya ada gerakan mulut ya. Jadi sir itu lirih. Jadi tidak apa tidak di dalam hati. Ya, kalau di dalam hati itu namanya imror ya. Jadi apa namanya eh, baca dalam hati itu bukan isra. Kalau isra ada gerakan mulut. Wa huwa ma'ana ladzi dzukir, yaitu selain yang disebutkan. Wa ta'min, dan mengucapkan amin, ay qaulu amin akibal Fatihah, setelah Fatihah, liqairiha fi sholatin wa ghairiha, bagi yang membacanya dalam sholat dan yang lainnya, lakin fi sholati akad, tapi dalam sholat itu lebih kuat lagi, lebih ditekankan lagi. Wa yu'minul ma'mumu ma'a ta'mini imami wa yajharu bihi, dan makmum mengucapkan amin bersama aminnya imamnya dan mengeraskannya. Wa qiraatu surah ba'dal Fatihah, dan membaca surah setelah Fatihah li imamin, bagi imam, wa munfaridin, dan juga munfarid fi rakatai subhi, dalam dua rakaat subuh, wa ulatai ghairiha, dan dua rakaat pertama selain salat subuh. Wa takunu qiraatu surati ba'dal Fatihah, membaca surat itu setelah Al-Fatihah, walau qaddama surata 'alaiha lam tuhsab. Kalau mendahulukan surat dulu ya lalu membaca Al-Fatihah, maka dia tidak dianggap. Membaca suratnya tidak dianggap, tidak sesuai sunnah. Wa takbiratu indal habdi ruku, dan bertakbir ketika turun untuk ruku, warofi, dan mengangkat ayrof isul bi minar ruku, maksudnya mengangkat punggung ya, tulang punggung dari ruku. Wa qaulu sami Allah liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu minar ruku, ketika mengangkat kepalanya dari ruku, walau qala man hamidallahu sami'alahu, kalau mengatakan siapa yang memuji Allah, ya Allah mendengarnya, kafa ya cukup. Tapi sesuai dengan hadisnya ya sami Allah liman hamidah saja. Wa makna sami Allah liman hamidah, ya makna dari sami Allah liman hamidah itu maksudnya taqabbalallahu minhu, Allah menerima darinya hamdahu, ujiannya, wa jazahu alaihi, dan membalasnya, memberikan pahala kepadanya. Wa qaulul musalli, dan perkataan musalli, Rabbana lakal hamdu idzan tasaba qaiman. Jadi mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Ini ada redaksi yang beda-beda ya ini. Paling pendeknya Rabbana lakal hamdu itu ketika sudah tegak berdiri ya. Jadi ketika bangkit dari ruku itu kan mengucapkan sami Allah liman hamidah. Ketika tegak berdiri baru Rabbana lakal hamdu. Atau Rabbana walakal hamdu ya, ada banyak. Atau yang panjangnya ya. Ya kalau makmum yang mengucapkan ketika imam
Sami Allahu liman hamidah, ya makmum membaca Rabbana lakal hamdu saja. Wa tasbihu fi ruku' dan tasbih dalam ruku' ya wa adnal kamal fi hadza tasbih, yang paling minimal ya, apa namanya, sempurnaan yang paling minimal dalam tasbihnya subhana rabbiyal azim. Mengucapkan subhana rabbiyal azim salatan 3 kali. Wa tasbih fi sujud dan bertasbih di dalam sujud. Wa adnal kamal fi, sempurnaan yang paling minimal di dalamnya subhana rabbiyal a'la ya salasan 3 kali. Wal akmal dan yang lebih sempurna fi tasbih ruku wa sujud masyhur, dalam tasbih ruku dan sujud itu masyhur ya, terkenal. Wawad ul yadaini alal fahidain fil julus, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha dalam duduk, maksudnya li tasyahudil awal wal akhir, tasyahud awal dan akhir, yabsutul yadal yusra, ya menghamparkan tangan kiri, bihai sutu sami ru'usu asabiha, di mana ujung ya kepala, ujung jari-jari itu sejajar dengan lutut. Ya, jadi dia dihamparkan jari-jarinya itu tidak digenggam. Wayak biru, nah sedangkan yang kanan digenggam. Ya, kalau tangan kiri tadi dihamparkan telapak tangannya. Kalau tangan kanan ya digenggam ay asabiha, maksudnya jari-jarinya, ilal musabihata minal yumna. Ya, kecuali jari yang bertasbih, ya maksudnya jari telunjuk. Ya, jadi diberi isyarat ya dengan telunjuk itu minal yumna, dari tangan kanan. Fala yakbiduha, jangan menggenggamnya. Fa innahu yushiru biha rafi'an, karena jari telunjuk itu berisyarat dengannya rafi'an, sambil mengangkat laha ya baginya, hala kaunihi mutasyahidan, pada saat keadaannya bertasyahud. Wa dzalika inda qaulihi illallah, hal itu ketika dalam perkataannya illallah, wala yuharikuha, dan tidak menggerakkannya. Fa in harrakaha kuriha wala tabtulu sholatu fil asa. Kalau dia apa namanya menggerakkan telunjuk itu, maka itu makruh ya dalam mazhab Syafi'i, dan tidak batal sholatnya pada pendapat yang lebih sahih. Gitu ya. Walaupun ini ada perbedaan pendapat ya di antara para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i seperti itu ya. Ada pendapat lain, misalnya ketika berisyarat dengan telunjuk itu ya tidak hanya ketika mengucapkan illallah gitu ya, karena kan dalam hadisnya yushiru ya bi husbuhi, berisyarat dengan jarinya itu yad'u bi, ya berdoa dengannya. Jadi sambil berdoa sambil mengangkat telunjuk. Nah, kalau disebut berdoa itu ya berarti kan dari awal itu tahiyatulillah. Ya, sehingga ada yang berkesimpulan bahwa mengangkat berisyarat ya telunjuk itu pada saat tahiyat saja, tahiyatulillah gitu ya. Nah, ini ijtihad, tidak qat'i, jadi ada perbedaan pendapat ya, silakan memilih yang mana yang lebih diyakini. Ya, kalau misalnya mengikuti mazhab Syafi'i ya silakan, tapi juga tidak apa namanya harus wajib semua ikut dalam semua hal, tidak ya. Gitu. Saya sendiri memilih mengangkat telunjuk ya pada saat tahiyat saja dari awal, karena di redaksi hadisnya itu kan sambil berdoa ya, berdoa dari awal tahiyatulillah. Kemudian juga masalah menggerakkan ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Madhab lain misalnya menggerakkan itu ada madhab Maliki gitu ya. Karena memang ada hadis-hadisnya itu
apa namanya yang hadis yang sahih berisyarat tanpa dijelaskan apakah menggerakkan atau tidak. Lalu ada hadis lain yang menggerak apa yang tidak menggerakkan, tapi hadis yang mengatakan tidak menggerakkan itu dhaif hadisnya. Nah, ada satu lagi hadis yang menggerakkan. Nah, ini yang diperselisihkan ya yaitu tentang rawi namanya Zaid bin Qudamah ya. Dalam hadisnya itu diperselisihkan, ada yang mengatakan syad gitu karena menyalahi yang lain, para perawi yang lain, jadi ada tambahan ya. Ini dianggapnya menyalahi. Tapi juga ada yang mensahihkannya karena Zaid bin Qudamah itu sikoh ya, dia itu sikoh dan tambahan lafaz dia itu tidak dianggap sebagai syad, tetapi bisa dianggap sebagai ziyadatus sikoh. Jadi tambahannya perawi yang sikoh. Ya, dan juga kalau dianggap syad harusnya bertentangan ya, dianggap bertentangan. Nah, cuman bisa dicek lagi bertentangan atau tidak ketika mengatakan berisyarat. Nah, di situ kan kalau dikatakan di hadis Zaid bin Qudamah, kemudian dia menggerakkannya, yuharrik wa dan menggerakkannya. Ya kan? Ketika berisyarat itu bisa menggerakkan, bisa tidak gitu ya. Jadi ketika disebut berisyarat itu tidak langsung menunjukkan makna tidak menggerakkan, tidak. Justru informasi dari Zaid bin Qudamah ini menjadi tambahan informasi itu bahwa menggerakkannya itu berisyaratnya itu dengan sambil menggerakkannya gitu ya, sehingga yang ini juga yang saya anggap kuat bahwa berisyarat dengan telunjuk sambil menggerakkannya. Ini juga dipilih oleh diantaranya mazhab Maliki ya, yang menggerakkannya. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak di hadis itu tidak digunakan, tetapi tidak mengharamkan. Ya, dan ini juga di antara kaidah yang digunakan dalam mazhab Syafi'i itu kalau ada perbedaan pendapat itu mereka tidak keras. Ya, makanya ada kaidah al-khuruju minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Jadi di sini dikatakan hanya makruh saja ya. Tidak sampai haram karena memang ada perbedaan pendapat. Gitu. Dan tidak batal sholatnya kalau orang menggerakkan ya. Jadi kalau orang lebih memilih eh, kesimpulan yang tadi saya sebutkan ya, hadis itu dari segi ilmu hadisnya bisa diteliti lagi ya, digunakan dalam ilmu hadisnya ya, dan ternyata hadis itu sahih gitu ya. Jadi Rasul berisyarat dengan telunjuk sambil menggerak-gerakannya. Menggerak-gerakannya itu sahih karena Zaid bin Qudamah itu sikoh, dan tambahannya merupakan ziyadatus sikoh yang sudah maklum dalam ilmu hadis. Wal ibtiros ya, dan ibtiros fi jamil jalasat dalam seluruh duduk al-waqiyah eh, yang dilakukan fi sholat dalam sholat kajulusil istirahat seperti duduk istirahat. Ya, duduk istirahat ini dia bagi yang lemah saja ya. Ketika mau bangkit dari dari sujud kedua ya, itu mau ke rakaat kedua itu tidak langsung, jadi ada istirahat dulu sebentar. Ini tentu bagi yang lemah ya, karena dipahami dari hadis Nabi ketika beliau telah lemah ya, jadi ada istirahat dulu ya. Kalau tidak lemah ya tidak usah ya langsung. Wal julus baina sajdatain, dan duduk di antara dua sujud. Wa julus tasyahudil awal,
dan duduk tasyahud awal wal iftiras an yajlisa syahsu. Nah, iftiras itu apa? Di sini dijelaskan yaitu duduk seseorang ala ka'bil yusra. Ala ka'bil yusra di atas apa namanya? Mata kakinya ya di atas mata kaki kiri. Jailan zohroha lil ardi ya menjadikan apa namanya? Punggung dari telapak kaki itu, punggungnya maksudnya bagian atas ya, bagian atas telapak kaki ya itu di apa menjadikannya kepada tanah ya lil ardi. Jadi kalau duduk iftiros itu kita duduknya itu di atas kaki kiri, di atas kaki kiri ya. Sedangkan kaki kanan wayan sibu qadamahul yumna ya dan menegakkan kaki kanan ya di kaki kanan ditegakkan ya dan apa namanya dengan jari-jarinya kan ditegakkan ya yang bawah jarinya itu. Sedangkan apa duduknya di atas kaki kiri ya di atas mata kaki tadi kaki kiri. Nah, sedangkan tawaruk sibu mana ini penjelasan ini. Wa yadaul bil ardi atrafa asabiha dan meletakkan ya di tanah ujung-ujung jari li jihatil kiblat menghadap kiblat. Jadi si jarinya itu menghadap kiblat. Ya, jarinya itu ditegakkan menghadap kiblat. Itu namanya duduk iftirosh. Sedangkan tawaruk bil jasatil akhiro, duduk yang terakhir min jalasati sholat dari duduk sholat wahya julus tasyahud akhir ya. Wa tawaruk misru iftirosh. Tawaruk seperti iftirosh illa anal musalli yukhriju yasarahu ala hayatiha. Bil iftirosh kecuali orang yang sholat itu mengeluarkan kaki kirinya ala hayatiha fil iftirosh dari apa namanya keadaannya dalam iftirosh dalam duduk iftirosh itu min jihati yaminihi ya dari arah kanannya wa yusilku warikahu bil ardi dan menempelkan pantatnya dengan tanah ya. Jadi duduknya kalau kalau duduk tawaruk itu tidak di atas kaki kiri ya kan, tapi di atas lantai karena kaki kirinya dikeluarkan ke kanan ya. Itu di bawah kaki kanan. Amal masbuku wasahi fayab tarishani wala yatawarokan. Nah, adapun yang masbuk ya yang terlambat, dia belum masuk rakaat terakhir dan juga sahih orang yang lupa ini rakaat terakhir ataukah belum, maka dia duduk iftirosh tidak tawaruk. Nah ini juga apakah ketika duduk itu harus mengikuti imam, sedangkan imam itu kan diikuti ya, begitu. Jadi dalam duduk terakhir itu saya ada perbedaan pendapat apakah diikuti saya duduk imam ataukah mengikuti hitungan makmum itu. Misalnya dia baru rakaat pertama atau rakaat kedua, sedangkan apa imam sudah rakaat terakhir gitu ya. Ya kalau mengambil hadis bahwa imam itu diikuti ya berarti cara duduknya juga diikuti ya di dalam tasyahud akhir walaupun dia misalnya baru rakaat pertama atau rakaat kedua, tapi dalam madzhab Syafi'i di sini tidak ya, jadi mengikuti sesuai hitungan makmumnya. Kalau dia baru duduk pertama ya berarti iftirosh. Nah, cuman jelas ya dalam madzhab Syafi'i dan ini yang saya juga apa namanya anggap paling kuat ya di antara mazhab lain tentang masalah duduk iftirosh dan tawaruk ini ya setelah pengkajian dari dalilnya. Jadi duduk tawaruk itu hanya di tasyahud akhir saja. Ya duduk tawaruk itu hanya di tasyahud akhir saja. Baik itu yang 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat.
Ya, itu pokoknya tasawuf akhir aja, maka itu tawaruk. Nah, beda dengan mazhab lain, misalnya mazhab Hanbali ya, Ahmad bin Hanbal. Hanbali itu kalau duduk 2 rakaat, walaupun tasawuf akhir, dia tetap iftirosh. Ya, misalnya dalam sholat subuh misalnya, karena kan cuma 2 rakaat. Nah, itu akhirnya itu iftirosh, tidak tawaruk. Ya, ada juga ulama yang semuanya iftirosh, ada juga yang semuanya tawaruk. Ya, ini yang lebih kuat di mazhab Syafi'i. Jadi tawaruknya itu di eh, tasawuf akhir saja. Ya, sedangkan selain tasawuf akhir itu iftirosh. Wa taslimatu tsaniyah, dan mengucapkan salam yang kedua, amal ula, adapun salam yang pertama itu fasabaqa anha min arkani shalah, ya telah terdahulu ya penjelasannya bahwa dia termasuk rukun sholat. Ya, begitu ya, insyaallah ini jelas penggambarannya. Karena sudah masuk jam 6 lebih ya, kita cukupkan ya. Sedikit-sedikit mudah-mudahan bisa bisa memahaminya, buat kita lebih paham ya terhadap agama, terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena pada umumnya sebenarnya ya banyak disepakati ya. Itu kalau ada yang perbedaan-perbedaan ya kita jelaskan ya, apa apa namanya sebab perbedaannya, lalu kita memilih ya mana yang lebih kuat yang bisa kita amalkan ya dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.